Di tanah yang kini kita kenal sebagai Mojokerto, waktu seolah tidak pernah benar-benar pergi. Ia tinggal bersemayam di antara bata merah kuno, di sawah yang berembun, dan di aliran sungai berantas yang tak pernah lelah mengisahkan masa lalu. Mojokerto bukan sekadar kota di Jawa Timur. Ia adalah halaman penting dalam buku besar peradaban Nusantara. Disinilah, berabad-abad lalu, berdiri megah ibu kota kerajaan terbesar yang pernah menyatukan kepulauan ini, Trowulan, pusat kejayaan kerajaan Majapahit. Kita mundur ke abad ke-13. Tahun-tahun 1293 menjadi titik balik sejarah. Seorang bangsawan muda bernama Raden Wijaya mendirikan Majapahit setelah berhasil mengalahkan pasukan Mongol yang datang ke Jawa. Dari tanah inilah, sebuah peradaban besar tumbuh. Di bawah pemerintahan raja-raja berikutnya, terutama Hayam Wuruk, dan dengan dukungan Mahapatih legendaris Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaan. Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada bukan sekadar janji politik. Ia adalah simbol tekad untuk mempersatukan Nusantara. Bayangkan Mojokerto saat itu. Jalan-jalan ramai oleh pedagang dari berbagai negeri. Kapal-kapal bersandar membawa rempat dan kain sutra. Istana berdiri megah dengan arsitektur bata merah yang kokoh. Candi-candi menjulang sebagai lambang spiritualitas dan kebesaran budaya. Salah satunya adalah Candi Tikus, petetaan suci yang diyakini sebagai tempat ritual kerajaan. Ada pula Candi Bajang Ratu, gerbang Megan, yang dipercaya sebagai pintu suci untuk mengenang wafatnya Raja Jayanegara. Dan Candi Brahu, yang berdiri anggun sebagai saksi bisu kejayaan masa lalu. Bata merah yang tersusun rapi itu bukan hanya bangunan. Ia adalah simbol ketelitian, kecanggihan teknologi, dan rasa estetika masyarakat Majapahit. Namun, seperti semua peradaban besar, kejayaan pun memiliki batas. Memasuki abad ke-15, Majapahit mulai melemah. Konflik internal, perebutan kekuasaan, serta munculnya kekuatan baru berbasis Islam di pesisir utara Jawa mengerus stabilitas kerajaan. Perlahan, pusat kekuasaan memudar. Istana yang dahulu ramai menjadi sunyi. Candi-candi tertutup tanah dan tumbuhan liar. Mojokerto kembali menjadi tanah pertanian, menyimpan sejarahnya dalam diam. Berabad-abad kemudian, masa kolonial Belanda membawa babak baru. Mojokerto berkembang sebagai wilayah administratif dan ekonomi. Jalur kereta api dibangun, perkebunan tebu tumbuh, dan masyarakat mulai beradaptasi dengan sistem baru. Namun, semangat perjuangan tetap hidup. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945, semangat itu juga berkobar di Mojokerto. Rakyat bangkit mempertahankan tanah airnya dari ancaman penjajah yang ingin kembali berkuasa. Mojokerto bukan hanya tentang masa silam yang jauh, ia juga tentang perjuangan modern, tentang rakyat kecil yang menjaga identitasnya di tengah perubahan zaman. Hari ini, Mojokerto terbagi menjadi kabupaten dan kota, namun keduanya tetap menyimpan warisan yang sama. Setiap tahun, penelitian arkeologi terus dilakukan di Trowulan. Para sejarawan dan arkeolog berusaha merangkai kembali potongan-potongan masa lalu yang terkubur. Anak-anak sekolah berkunjung ke situs-situs sejarah, belajar bahwa identitas mereka berakar pada peradaban besar. Para perajin membuat replika artefak Majapahit. Festival budaya digelar, menghidupkan kembali tarian dan tradisi kuno. Mojokerto mengajarkan kita satu hal penting, bahwa sejarah bukan sekadar cerita lama. Ia adalah cermin dari Majapahit. Kita belajar tentang persatuan. Dari keruntuhannya, kita belajar tentang pentingnya menjaga harmoni dan keadilan. Jika kita berdiri di Trowulan saat matahari terbenam, memandang hamparan bata merah yang tersisa, kita mungkin akan bertanya, bagaimana mungkin sebuah kerajaan sebesar itu pernah berdiri di sini? Jawabannya ada pada manusianya, pada keberanian Raden Wijaya, pada visi Hayam Wuruk, pada tekad Gajah Mada, pada rakyat biasa yang membangun, berdagang, bertani, dan berdoa. Dan hari ini, semangat itu masih ada. Ia hidup dalam gotong royong masyarakat Mojokerto, dalam kesederhanaan warganya, dalam kebanggaan mereka terhadap sejarahnya. Mojokerto bukan hanya tempat dipetar, ia adalah ruang ingatan. Ia adalah saksi bahwa Nusantara pernah berdiri tegak sebagai kekuatan besar dunia. Di setiap bata merahnya, tersimpan pesan untuk generasi sekarang. Bahwa kejayaan dibangun dengan kerja keras dan persatuan, bahwa identitas harus dijaga dengan kebijaksanaan, dan bahwa sejarah, jika dipahami dengan hati, akan memberi arah bagi masa depan.
Inilah Mojokerto, tanah yang menyimpan kejayaan, tanah yang mengajarkan makna persatuan, tanah yang tak pernah benar-benar melupakan masa lalunya.